Halo bapak-bapak atau tepatnya pria baptis Indonesia Kalvari Denpasar Pusat. Tahun ini adalah awal daripada ibadah dari pria baptis, pria terhormat yang mengawali karena memang selain gereja diliburkan, ibadah online juga akhirnya diliburkan. Hari ini di mana para pria baptis akan mendengarkan khotbah di awal tahun yang kemarin jika Pak Riki, Pak Gembala, tapi karena ini untuk PBI dan beliau lagi cuci darah, jadi Pak Putu merekam saya ya. Jadi masing-masing punya tugas dan saya mengucapkan selamat datang ya. Datang kemana? Datang melihat ini, datang melihat khotbah yang dilakukan ini ya. Karena sudah berapa bulan, mulai Desember mau Natal diliburkan dan sekarang baru dimulai di pertengahan awal Januari ini. Karena saya mengingatkan juga anak-anak supaya bagi para pemimpin mengingat, menyapa, menegur, membuat supaya mereka itu tetap bersekutu di dalam Tuhan. Nah, kalau kita melihat apa yang terjadi di dalam diri para pria baptis, mungkin para pria baptis selalu ingat kalau saya memberikan khotbah, saya memberi kata kunci bahwa keluarga itu akan menjadi sesuatu yang menjadi berarti kalau pemimpin utamanya itu bukan perempuan. Saya sadar Ibu Gembala cuma mendampingi Bapak Gembala, tetapi yang membuat keluarga itu menjadi benar itu adalah pria atau suami atau laki-laki yang harus kita pahami. Maka saya kenal betul Alkitab untuk membaca, bukan diri saya sebagai pemimpin, tapi Pak Gembala itu yang harus memimpin keluarganya, sehingga pelan sampai hari ini maka beliau boleh menjadi, kalau bagi saya, khotbah yang sangat indah yang mungkin jarang diketemukan pada pendeta-pendeta lainnya. Tetapi kadang-kadang orang yang tidak memahami, tidak mengerti karena kesulitan untuk menerima bahasa teologisnya, dan dia ada orang yang pemikir yang selalu menggunakan Alkitab ini dengan membuktikan bahwa itu Alkitab itu bukan hanya tidak bisa dipelajari karena dia tidak puas. Dulu kalau kecil dia diajarnya pokoknya beriman, nggak tahu iman itu apa. Tetapi ketika beliau mulai menyadari, maka semuanya menjadi baik. Nah, aku tidak akan berlama-lama ya bapak-bapak atau pria baptis malam hari ini. Aku hanya ingin memberikan suatu khotbah yang saat ini sangat diperlukan oleh pria baptis, yang terambil dari kitab Yesaya pasal 8. Yesaya terpaksa bersembunyi. Nah ya, kok Yesaya terpaksa bersembunyi, Nabi kok bersembunyi, ini piye ya toh? Tapi kita akan melihat nanti apa yang ada di dalamnya. Karena ayat 11 dikatakan, sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, yaitu kepada Yesaya, ketika tangannya menguasaiku, ketika tangan Tuhan menguasaiku, dan ketika ia memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Nah, itu yang disuarakan oleh Yesaya. Dia merasa dirinya ditekan oleh Allah sampai sedemikian rupa untuk memperhatikan pesan-pesan Allah yang dikatakan, yaitu jangan sampai Yesaya itu melakukan tingkah laku seperti yang dikatakan
yaitu ketika memperingatkan aku supaya jangan mengikuti tingkah laku bangsa ini. Bangsa yang mana? Itu bangsa Israel, karena bangsa Israel ini memberontak karena bangsa Israel ini secara tidak menyadari meremehkan Allah, menduakan Allah. Banyak macam yang harus kita rasakan karena orang yang dikatakan seperti ini, kenapa tidak boleh mengikuti tingkah langkah? Nah, kita ini kan dalam saat ini mengikuti tingkah langkahnya siapa? Orang yang bekerja mengikuti tingkah langkah aturan pabrik, orang yang hidup di dalam dunia karena COVID mengikuti aturan pemerintah, orang yang lagi tertekan nyawa mengikuti tingkah langkah orang yang menggampangkan. Orang yang menggampangkan itu tidak punya uang, gampang aja, utang dulu, minta dulu, pinjam dulu, ndak mikir nanti terakhirnya apa yang terjadi. Misalnya seperti itu. Tapi kalau ayat ini dikatakan kepada Yesaya saat itu, orang Israel lagi di dalam satu perintah Allah karena tingkah langkahnya itu meninggalkan kebenaran Allah. Saya tidak mengharapkan pria baptis di dalam kesulitan ekonomi, kesulitan pekerjaan, kesulitan aturan pemerintah membuat kita akhirnya mengikuti bangsa-bangsa sekeliling kita. Mengapa saya harus mengingatkan para pria baptis, anggota gereja berdoa dengan tekun? Karena saya merasakan jika itu terjadi di dalam pandemi seperti ini, maka kita akan hanyut karena kesusahan. Orang yang susah itu mudah sekali dipengaruhi dengan janji-janji, dengan kata mulut-mulut. Nah, itu namanya manusia karena dia mudah dipengaruhi. Saya pikir kalau saya ini benar-benar superman atau super apa, nggak ngerti ya, nggak perlu toh Tuhan berpesan kepada dia. Kenapa Tuhan kok berpesan? Dia menginginkan agar Yesaya tidak mengikuti bangsa Israel. Sebagai seorang nabi, dia diberi perintah oleh Allah agar mengikuti aturan Allah. Mengapa? Kalau diputar itu berkali-kali loh. Orang percaya kepada Allah itu seharusnya ketetapan hatinya itu hanya memikirkan hukum Allah. Kesulitan semacam apapun dipikirkan, dibincangkan dengan tekun kepada Allah. Dalam persekutuan mungkin, dalam satu kesatuan keluarga mungkin, dalam berteman mungkin, wah ini begini, ayo kita bikin persekutuan, ayo kita berdoa. No, itu maksudnya itu contoh ringannya seperti itu. Nah, apakah bapak-bapak dan saya melakukan itu? Saya bersyukur setiap hari di dalam kedai saya harus melakukan untuk senantiasa berbincang dengan firman. Sebelum Pak Putu datang, Pak Gideon dan siapa ini keluarganya membantu saya dalam berdoa, karena setiap hari Rabu itu ada doa puasa. Mereka berpuasa sampai jam berapa saya tidak mengurusi puasanya, tapi saya melihat kesungguhan hatinya yang ingin berdoa untuk Pak Gembala, dan dia selalu mengingatkan karena hari Rabu itu adalah hari jam doa yang diakui secara sah oleh gereja baptis di seluruh muka bumi, ya. Jadi dia berkata kalau ada yang mau bergabung setiap hari Rabu jam 12, kami tidak lama-lama kok, hanya 20 menit ya, renungan kata-kata pendek masuk di dalam doa kepentingan yang kemudian nanti selesai. Jadi melalui online ini saya menawarkan bapak-bapak yang mau, ibu-ibu yang mau, anak-anak muda yang mau bergabung, ada jam 12 siang itu saya menggantikan selama beliau atau Pak Gembala masih sakit, maka biarlah sampai dengan sembuh dan selesainya COVID, maka doa hari Rabu itu harus selalu ada. Jadi kalau saya meneruskan tadi ayat pertama bahwa Yesaya diperintahkan oleh Allah yang berkata jangan kamu dikuasai ya,
tangannya mengatakan ketika ia memperingatkan supaya jangan mengikuti langkah bangsa Israel yang membangkang, yang menolak, yang menduakan, dan yang tidak mengutamakan Allah. Jangan sebut persepakatan segala apa yang disebut oleh bangsa ini. Persepakatan dan apa yang mereka takuti, janganlah kamu takuti dan janganlah gentar melihatnya. Apa yang ditakutkan oleh bangsa pada waktu itu, mereka selalu ingin meninggalkan Allah dan lebih percaya kepada ilah-ilah lain. Kalau zaman sekarang susah, karena zaman dahulu ini hukum lama, perjanjian lama itu isi hati Tuhan yang sebetulnya akan tetap berlaku sampai pada manusia dalam zaman anugerah. Kalau dibayangkan, karena anugerah Allah yang begitu besar, sulit untuk mengetahui hati Allah, sehingga orang percaya dalam zaman anugerah ini tidak menggambarkan sebagai orang yang takut akan firman Allah atau hati Allah, tapi bercampur baur dengan apa yang disebut anugerah. Itu tidak seperti zaman perjanjian lama, hukuman itu langsung, tetapi anugerah itu panjang sabarnya memberi kesempatan sehingga hukuman itu tidak bersegera, karena Allah kasih. Pengampunan itu dilakukan terus, tetapi justru karena kasih, tidak ada didikan, tidak ada teguran, tidak ada kata-kata keras, tidak ada rotan, maka orang itu malah mengabaikan. Nah, itulah sebabnya Yesaya diingatkan, jangan mengikuti langkah mereka, jangan ikut persepakatan mereka, takut ini, takut itu. Tetapi apa yang dikatakan di dalam ayat selanjutnya 13, tetapi Tuhan semesta alam, Dialah yang kudus, kepadanya lah kamu harus takut, dan terhadap Dialah harus kamu gemetar. Nah, orang sekarang gemetarnya karena COVID. Makanya saya berkata pada pria baptis ini, sebagai saya lihat ada banyak yang menikah, punya anak. Jadi saya berpikir sebagai kepala keluarga, apakah engkau terlalu takut akan COVID, atau takut masa depanmu, atau takut pekerjaanmu tidak akan berlaku lagi, atau engkau lebih suka mendengarkan Allah, mendengar perintah Allah, menganggap kamu hanya takut dan gemetar akan perintah Allah. Ini berat, nggak gampang. Perintahnya banyak. Kalau perintahnya satu, Pak Putu tolong direkamkan, oh iya Oma. Pak Putu tolong ke gereja ya nanti, oh iya Oma, ke gereja ya, main musik ya, merekam ya. Seperti itu. No, tidak. Perintahnya itu harus dari hari demi hari dipelajari, sehingga itu menjadi satu fakta kehidupan yang nyata, bahwa ternyata para pria ini betul-betul mengandalkan Tuhan Allahnya. Sebab dikatakan terhadap Dialah saja kamu harus gentar, sebagai yang kudus, kepadanya lah harus kamu takut, dan terhadap Dialah kamu harus gemetar. Ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. 3 kata, dia akan menjadi tempat yang kudus. Nah, tempat yang kudusnya Allah itu sebetulnya di mana toh? Baiknya Allah yang dikatakan terakhir adalah hidup kita. Jadi tempatnya Dia itu harus kudus. Kalau memang kita adalah anak Allah, kalau para pria baptis menganggap Allah itu adalah Bapaknya, pasti Allah ditempatkan di dalam hati ini supaya kita menjadi bersih, menjadi kudus, karena Dia suka tinggal di tempat yang kudus. Yang kudus adalah orang yang diperhatikan, yang dipelihara, dipanggil, dipilih, ditetapkan, ditentukan, dimeteraikan, diangkat menjadi anak.
banyak konsepnya. Saya nggak sempat untuk itu tanya sama Bapak Gembala konsep keselamatan itu. Satu paket yang besar yang mengandung pengajaran-pengajaran yang saya sebutkan. Nah, harusnya seperti itu. Kenapa Allah mengatakan tadi bahwa dia harus kalau kita gemetar, ia akan menjadi tempat kudus, tetapi juga menjadi batu sentuhan dan batu sandungan. Selain kudus, batu sentuhan dan batu sandungan. Membaca Perjanjian Baru, kalau Yesus menyatakan dirinya adalah batu yang dapat disentuh, barang siapa menyentuh batu itu, dia tidak akan tersandung. Tetapi dikatakan juga, tetapi bagi orang yang meremehkan, yang tidak mengakui, dan yang sungguh gemetarnya malah sama yang lain-lain, bahwa dia akan menjadi batu sandungan. Ngapain dong COVID ini? Yang saya perlukan obat, yang saya perlukan pekerjaan segera bekerja, yang saya perlukan saya ingin keluar, tidak hanya di dalam rumah. Jadi pikirannya kemana-mana. Tapi hari ini para pria baptis saya akan mendasari, janganlah kita ini sebagai orang yang terperangkap atau terjebak gemetar dengan keadaan dunia ini. Kalau pria baptis membaca di PI akan bisa mengetahui bagaimana cara supaya kita itu tidak melakukan dosa kepada Allah. Ikutilah, karena apa yang dikatakan itu benar dan sempurna, karena semuanya adalah firman Allah. Jadi dikatakan kalau bagi yang meremehkan akan menjadi batu sandungan, bagi kedua kaum Israel itu serta menjadi jerat dan perangkap bagi penduduk Yerusalem. Loh, dikatakan ini untuk kita sebetulnya yang percaya, yang ke gereja. Berapa banyak dalam hati para pria baptis menyimpan kebenaran Allah ini. Yesaya diperingatkan, jangan mengikuti aturan-aturan yang lain kecuali kalau engkau takut dan gemetar adalah takut kepada Aku Allah Tuhanmu. Jangan sampai kamu hanyut sehingga kamu tidak menjadi tempat yang kudus, tidak menjadi batu sentuhan. Yang mau menyentuh batu sentuhan yaitu Yesus dasarnya, tapi justru menjadi tersandung. Itu yang diinginkan. Jadi kemudian dikatakan, dan banyak di antara mereka akan tersandung jatuh dan luka parah, tertangkap dan tertawan. Itu hasil dari batu sandungan orang yang meremehkan. Para pria baptis malam hari ini yang biasa hari Kamis di rumah saya, jika itu nanti akhir bulan sudah selesai, saya harap bisa kembali. Kalau gereja belum dibuka, bisa kembali di rumah, boleh ya, rumahnya orang tua Pak Michael itu, karena dia ketuanya. Kembalilah supaya engkau jangan meninggalkan, jangan mengikuti langkah orang lain lah, ikuti langkah. Tetapi jika ada peraturan gereja, haruslah kita juga memberikan satu respon yang baik. Artinya melalui online, biarlah engkau juga harus mendengar seperti ketika engkau berkumpul, bersekutu, supaya kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan sepanjang belum diizinkan. Tapi nanti jika sudah diizinkan, saya selalu terbuka. Siapa yang mau bersekutu di tempat saya, tadi di kedai dikatakan Pak Dirjen bilang siapapun boleh datang. Saya bilang oke, saya sudah mengatakan, tapi belum tentu semuanya butuh Tuhan. Kalau saya ini rasanya butuh terus ya. Jadi itu yang dikatakan, jangan sampai engkau jatuh ya. Nah, apa yang dikatakan? Allah menyaksikan, Allah mengatakan, aku harus menyimpan kesaksian ini dan memeteraikan pengajaran ini di antara murid-muridku. Loh, ini tidak akan dapat diserap oleh semua orang. Bahkan mungkin pria baptis sendiri ada yang meremehkan
Ada yang apa itu? Tapi Allah bilang aku akan menyimpan di dalam ayat ke-16 ya, kesaksian ini. Bahkan dimeteraikan, siapa yang takut, siapa yang gemetar kepada Allah atau takut kepada yang lain-lainnya. Pengajaran ini, pengajaran apa? Pengajaran Yesaya diingatkan jangan sampai mengikuti orang-orang Israel. Tambah ini, tambah itu, jangan begini, jangan begitu. Gemetarlah terhadap Allah, takutlah akan Allah, sebab Dia akan sangat sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di Gunung Sion. Tuhan sendiri menyatakan loh. Dan Yesus juga menyatakan loh, ketika dia pulang, ketika dia berdoa kepada Bapaknya, Tuhan, aku tidak ingin Engkau mengambil anak-anak ini dari dunia ini, tetapi aku ingin Engkau menyelamatkan mereka dari dunia. Jadi anak-anak itu tidak suruh lari dari dunia, tidak suruh apa, tetapi jangan terpengaruh, jangan ketakutan, gemetar dan takut hanya kepada Allah, karena Allah bisa menjadi batu sandungan, tapi Allah juga dapat menjadi batu sentuhan, kata Tuhan Yesus. Maka, dan apabila orang berkata kepada kamu, mintalah petunjuk kepada arwah dan roh-roh peramal yang bisik-bisik dan komat kamit, maka jawablah. Ini tanda seru saya kasih. Bukankah suatu bangsa patut meminta petunjuk kepada Allahnya? Sampai ini ditulis, bukankah suatu bangsa minta petunjuk kepada Allah, bukan kepada dunia yang mengikuti terus. Buktinya negara ini mengeluarkan obat ini, penangkal ini, penangkal itu, vaksin ini, vaksin itu, toh tidak mandek-mandek, tidak mau tanya kepada Allah, petunjuk Allah. Yaitu petunjuknya itu gampang, percaya, gemetar terhadap Allah, tidak takut apapun, tetapi bukan kurang ajar dan sombong seperti orang yang menantang-nantang, tidak. Tapi orang benar itu hidupnya santun, hidupnya pasrah, hidupnya bergantung kepada Allah. Maka kalau ada orang-orang yang cari ini cari itu, maka carilah, ya ayat 20, carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang tidak berbicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak terbit fajar. Maksudnya apa? Mereka mencari apa-apa, ngikuti terus, ikuti aja. Mau ngikuti dunia, ini COVID dan COVID nanti akan berlanjut, karena kita tidak akan pernah lupa. Kalau bagi saya membaca bahwa akhir zaman atau zaman akhir di bola balik, kehidupan itu semakin sulit. Fakta dunia ini semakin menggila untuk menggoda orang-orang percaya, bahkan kalau bisa nabi-nabinya pun. Ini nabinya loh, Yesaya diperingatkan, nabinya bukan kita pria baptis. Saya masih manusia biasa. Tapi kalau saya bertekun membaca, maka saya sendiri merasakan bahwa Allah itu ingin bertempat di dalam hati saya. Allah ingin supaya isi hati saya hanya takut kepada Dia. Allah ingin supaya saya gemetar kepada Dia, bukan kepada yang lain-lainnya. Memang dunia parah sekali waktu ini, tapi kalau saya mengikuti sedikit pun, maka itu akan menjadi suatu ketakutan yang membuat hidup kita makin berat, karena tidak ada jalan keluarnya, hanya satu, gemetarlah kepada Allah. Maka ayat 20 tadi dikatakan carilah pengajaran dan kesaksian. Siapa yang dia bicara sesuai dengan perkataan itu, maka baginya tidak akan terbit fajar. Ayat penutupnya, mereka akan lalu lalang di negeri itu. Mereka akan lalu lalang. Para pria mau lalu lalang, mikir lalu lalang tuh jadi kesana kemari, berpikir ini berpikir itu, semuanya kayaknya buntu.
Mereka yang mana? Yang tadi loh mengabaikan Allah. Kalau engkau tidak mengabaikan Allah, boleh saja takut, tetapi dikatakan dalam ayat ini bahwa jangan ya. Karena kalau kamu tidak berharap kepada Allah, maka ayat ini dikatakan mereka akan lalu lalang di negeri itu melarat dan lapar. Dan apabila mereka lapar, mereka akan gusar dan akan mengutuk rajanya dan Allahnya. Mereka akan menengadah ke langit. Ayat terakhirnya, dan akan melihat ke bumi, dan sesungguhnya hanya kesesakan dan kegelapan, kesulaman yang menghimpit, dan mereka akan dibuang ke dalam kabut. No way out, tidak ada jalan, lalu lalang pikirannya ke sana kemari. Mari para pria baptis di dalam Yesaya 8 dari ayat yang ke-11 sampai ke-22, tanggal 5 Februari 2010. Ada satu tanda di dalam buku ini di mana saya memerlukan Allah dalam kesesakan saya, dalam kesulitan saya. Berarti sudah 11 tahun ini. Tanggal 2 bulan 5, tanggal 5 bulan Februari 2010. Bulan Februari awal dari kanker. Tersesat. Apa yang menjadi panduan saya? Apa yang menjadi ketetapan supaya saya tidak goyah? Saya mendapatkan Yesaya pasal 8 ayat 11 sampai 22. Kemudian saya merangkum kata-kata ini dan saya mendapatkan kepastian. Saya tidak akan takut terhadap kanker, terhadap uang, terhadap mati dan hidup. Tapi saya hanya gemetar dan takut kalau saya meninggalkan Allah. Dan saya tidak ingin tersandung, tetapi saya ingin menyentuh hati Allah. Saya ingin mengatakan, Allahku, aku akan menyentuh hatimu, dan izinkanlah seperti di dalam Mazmur Daud, aku hanya ingin melakukan perintahmu, maka tidak akan kelaparan, tidak akan kekurangan, tidak akan terhimpit tersesat, tetapi bagi orang yang percaya akan terbit fajar. Memang ini sangat menyakitkan, sangat membuat kita takut dalam COVID ini, tetapi janganlah membiarkan diri kita dihimpit tersesat hanya karena penyakit COVID ini. Memang jika Allah ingin menghanguskan bumi ini sekalipun, menghanguskan loh, bukan COVID, menghanguskan tuh mungkin dalam beberapa saat saja, dead. Coba apa bisa ngerti Kalimantan, Sulawesi, terus mana Sumatera. Wah ini tanah longsor di Jawa, lalu pesawat jatuh. Jadi tidak ada yang bisa menyetop itu. Saudaraku, hanya ada satu jalan. Yesaya diingatkan, jangan engkau mengikuti bangsa-bangsa ini yang di muka bumi semuanya sedang mencari yang ini, yang itu, obat ini, obat itu. Berdiamlah, berdoalah, berkatalah. Apalagi kalau kamu tidak punya duit, mau beli obat ini, obat itu, obat tablet yang dibeli. Itu obat tablet tidak ada yang bisa dibeli. Nah, lebih baik datang kepada Allah. Saya membuka kepada para pria baptis malam hari ini. Dalam keadaan seperti apakah? Mungkin keuanganmu, mungkin dukunganmu, pekerjaanmu, mungkin apa yang ada di sekelilingmu. Saya katakan, pandang, jika Yesaya sebagai seorang nabi diperingatkan, maka ini juga berlaku kepada kita, diperingatkan. Dalam kesulitan, kebingungan zaman seperti ini, jangan gemetar terhadap apapun. Gemetarlah, takutlah kepada Allah, karena Dia yang akan membuat tempatnya ini menjadi kudus, dan Dia akan menjadi batu sentuhan, bukan tersandung. Dan orang yang menyentuh akan hidup, akan diperbaiki, dikuatkan, dan tidak akan pernah kelaparan. Karena bagi orang benar timbul terbit fajar yang selalu memberi jalan keluar kepada kita, untuk kita itu selalu yakin bahwa Allahku menguatkan aku, Allahku memelihara aku, Allahku menjaga aku. Bukankah penjagaan Allah itu sempurna?
Kiranya para pria baptis boleh bertekun, dan kiranya para pemimpin-pemimpin yang berada di dalamnya semacam Pak Putu ini kuatkan semua, saling menguatkan. Bagaimana saling telepon, saling mengingatkan agar Tuhan kiranya selalu memberi berkat kepada kehidupan para pria baptis, sehingga engkau menjadi suami, menjadi bapak yang selalu takut kepada Allah, tidak mengikuti dunia dan bangsa-bangsa yang berkeluh kesah, tetapi berkeluhlah kepada Allah agar engkau diberkati oleh Allah. Kiranya firman ini boleh menjadi pembuka dan menjadi penuntun, bahkan membuat para pria ini jangan mengikuti apa yang ada di sekelilingmu. Ikutilah, beribadah tekun, bersekutu kepada Allah, saling menguatkan, saling telepon-menelepon, saling berdoa agar waktunya segera disudahi oleh Tuhan, diberi kelegaan sedikit, karena tidak mungkin kalau kita itu mau kelegaan yang sebebas-bebasnya. Dunia tidak akan bertambah menjadi baik, dunia semakin kelam, dunia kosong, semua kosong, hanya Tuhan tidak kosong. Tuhan mengisi hati kita, Tuhan